Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medit. Hari ini kembali lagi di book review, dan buku yang bakal aku review ini adalah buku Filosofi Teras karangan dari Henry Manapiring. Jadi buku ini tuh merupakan buku self-development yang berbasis filosofi yang membahas mengenai filsafat kuno, yaitu Stoicism. Nah, aku tuh cukup tertarik ya dengan ajaran Stoicism ini, sampai mungkin aku nulisin juga di Instagram aku, karena aku bener-bener lumayan tertarik dan ingin mendalami Stoicism, karena menurut aku Stoicism ini tuh sangat cocok dianut oleh anak muda zaman sekarang yang mungkin tingkat stresnya lebih tinggi. Masuk aku sih, jujur. Kita itu mungkin karena tuntutan dunia yang semakin keras, terus mungkin ada juga di quarter life crisis, dimana kayak kita pengen ini pengen itu, terus kayak feels like susah gitu ya, susah terwujudnya, dan bikin kita jadi cepet stres, depresi. Terus kalau ada masalah jatuhnya jadi kayak cepet stres banget, cepet depresi banget. Menurut aku kayak aliran Stoicism itu sangat menarik untuk dipelajari. Kenapa menarik? Mungkin aku jelaskan sedikit mengenai apa itu Stoicism atau Stoikisme atau Stoik. Yaitu merupakan aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno. Ilmu ini tuh menegaskan bahwa kebajikan berasal dari kebahagiaan dan pertimbangan kita terhadap segala hal di dunia. Karena sejatinya kita tidak bisa mengendalikan hal yang ada di luar kendali kita. Nah, ini yang paling aku sukai dari Stoicism, karena dia itu berfokus pada sesuatu hal yang dapat kita kendalikan, bukan yang tidak dapat kita kendalikan. Karena sadar tidak sadar bahwa kebanyakan dari kita itu kayak mimpi-mimpi kita 80% lah. Aku kan tipe orang yang sering kayak bikin list goal gitu kan tiap tahun, misalnya aku pengen ini pengen itu. Dan setelah aku baca buku ini dan aku recheck kembali, ternyata goals atau impian-impian hidup aku tuh kebanyakan berfokus pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Aku jelasin dulu ya. Jadi di Filosofi Teras itu ada namanya dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu terdiri dari hal yang itu tadi, yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Jadi apa aja sih hal-hal yang tidak dapat dikendalikan? Hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan itu contohnya kenaikan jabatan. Aku pengen lulus cum laude, dapet jodoh misalkan, atau apalah itu. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kenapa tidak dapat kendalikan? Karena selain usaha yang kita telah perbuat, ada juga faktor-faktor subjektif yang dipengaruhi oleh orang ketiga. Contohnya, misalkan kayak tadi, aku pengen naik jabatan. Aku berusaha keras nih, udah usaha kan untuk mencapai goals tersebut, kita usaha. Nah, tapi ada hal yang contohnya kayak misalkan atasan kita tuh taunya secara subjektif tuh gak suka sama kita. Mungkin karena behavior kita, atau emang karena gak suka aja, kan ada ya orang kayak gitu. Nah, itu tuh adalah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dan sedangkan impian-impian kita tuh kebanyakan ya terfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya that's why ketika hal tersebut tidak terwujud, kita tuh jadinya stres, kita tuh jadinya panik gitu. Dari baca buku ini akhirnya aku kayak langsung merombak semua goals aku jadi ke hal-hal yang lebih memfokuskan diri pada hal yang bisa aku kendalikan gitu. Lebih ke fokus ke diri sendiri sih sebenarnya. Filosofi Teras atau Stoicism itu bukan hal-hal yang dipengaruhi oleh orang lain. Biasanya hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu karena ada peran orang ketiga sih, peran orang lain gitu yang bisa menentukan nih mimpi nih berhasil atau enggak gitu. Lalu pelajaran yang kedua yang aku dapat dari buku Filosofi Teras ini adalah apa yang mengganggu kita sebenarnya adalah pendapat atau opini kita mengenai hal tersebut. Nah, contohnya mengenai kesedihan. Biasanya kita sedih karena ya pendapat dari otak kita tuh udah diprogram kalau ini tuh sedih gitu. Kayak misalkan aku gak keterima kerja di perusahaan A, aku bakal sedih banget. Terus taunya ya emang itu pendapat kita gitu. Jadi kenapa kita sedih? Karena kita berpikir kalau kita gak keterima di perusahaan itu ya kita bakal sedih, kita kayak bakal hancur gitu. Padahal kalau misalkan kita pendapat diri kita atau pemikiran diri kita tidak seperti itu, ya kita tidak akan
sedih gitu. Lalu pelajaran selanjutnya itu yang agak lucu tapi menurut aku ini bener juga gitu loh, adalah stoicism itu melatih kita untuk menderita atau lebih ke negative thinking. Mungkin agak sedikit beda dengan bukunya The Secret. Nah, aku juga ngikutin The Secret ya. Meskipun aku belum baca buku aslinya, belum baca buku yang originalnya, tapi aku ngikutin kayak videonya. Terus kayak ya Law of Attraction dan lain-lain aku ngikutin. Agak beda sama Stoicism. Kalau Stoicism itu dia lebih negative thinking, tapi kalau Law of Attraction itu kan lebih positive thinking banget nih orangnya. Nah, sebenarnya ada plus minusnya sih. Cuman tuh ternyata setelah aku belajar ya, positive thinking itu tidak selalu baik loh. Jadi kayak mungkin kalau Law of Attraction kan kayak mikirnya tuh gue pengen masuk UI misalkan. Gue berpikir, gue mengafirmasi, gue pasti naik musuh, gue pasti naik. Nah, bad thing-nya yes, mungkin tidak semua orang akan melakukan ini. Selain mereka mengafirmasi, tapi mereka nggak usaha juga gitu loh, karena mereka kayak udahlah, karena gue positive thinking, gue percaya gue pasti masuk UI. Jadi kayak gak perlu, jadi kayak mendorong untuk effortless gitu ya. Sedangkan kalau negative thinking itu mikirnya kayak gini, gue mau masuk UI, tapi kayaknya gue nggak bisa deh kalau cara belajar gue kayak gini. Kayaknya saingan gue bakal banyak deh. Kayaknya, nah akhirnya tuh dia mempersiapkan diri dia untuk gimana dia bisa berusaha untuk bisa masuk UI itu gitu. Stoicism tuh lebih menyarankan untuk kita tuh latihan menderita aja. Jadi ketika memang nantinya kita nggak lolos nih, kita nggak bakal sedih-sedih amat, karena kita dari dulu juga kita udah mikirin kita tuh nggak bakal keterima. Dibanding kalau misalkan yang dulu mikir positif kita bakal keterima, taunya nggak keterima juga, karena kan ada faktor-faktor lain ya. Nah, taunya nggak keterima gitu kan, terus bakal sedih banget dan bakal depresi nih orang gitu. Kalaupun kita misalkan nanti ada di posisi terbawah ya, kita udah siap gitu. Lebih ke kayak gitu. Jadi mungkin menurut aku dari segi kesehatan mental ini lebih masuk akal, tapi mungkin kalau dari segi kesenangan dan motivasi gitu ya, jadi kayak termotivasi. Kalau Law of Attraction kan bikin kita kayak menggebu-gebu, wah gue bisa, senangnya tuh kayak di awal gitu loh, menggebu-gebu gitu kan, kayak gitu. Tapi ya inilah sih perbedaannya, dan setiap ilmu tuh pasti ada plus minusnya, dan memang keuntungan dari banyak baca buku ya, jadi kita tuh bisa lihat insight dari orang tuh beda-beda, karena kan isi otak orang juga beda-beda ya, pemahaman orang juga beda-beda, dan itu selebihnya terserah kamu mau ngambil yang mana gitu kan. Oke, lanjut lagi, balik ke filosofi teras. Hal yang selanjutnya yang saya dapatkan dari buku ini tuh adalah tentang bagaimana kita menanggapi kejahatan orang jahat gitu. Nah, di sini tuh di buku filosofi teras itu menyebutkan bahwa kita itu tidak usah membalas orang yang jahat sama kita, karena sesungguhnya kebanyakan orang yang jahat itu bahkan tidak menyadari kalau dia jahat. Tapi itu valid sih menurut aku. Banyak juga orang yang kayak misalkan netizen jahat nih, yang suka ngomen-ngomen negatif banget, itu sebenarnya mereka tuh nggak bermaksud buat jahat gitu. Kadang mereka tuh nggak apa yang mereka ucapkan, karena ketika kita membalas kejahatan mereka, sama saja kita itu selevel dengan mereka sih sebenarnya gitu. Lalu yang kelima ya, yang selanjutnya itu adalah amor fati. Amor fati itu adalah mencintai nasib. Di sini tuh bukan dalam artian kita pasrah, kita ya udah gue miskin, ya udah gue pasrah, gue miskin, gue mencintai kemiskinan gue. Not like that. But amor fati itu lebih ke, kalau misalkan kayak kita tidak mencapai itu ya kita nerima. Balik lagi, kita menerima nasib kita. Ya memang nasib tuh harus diterima sih, jangan disangkal. Kayak misalkan gue sekarang masih miskin nih, gak punya apa-apa. Ya emang gue miskin, tapi gue gak mau selamanya kayak gini gitu. Makanya gue mau berusaha, tapi gue nerima gitu. Kalau gue gak nerima kan mungkin gue bisa gila, gue bisa depressed. Lalu yang selanjutnya adalah mekanisme STAR. STAR itu adalah singkatan dari Stop, Thinking, Assess, and Respond. Ini tuh adalah metode ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah, jadi di filosofi teras ini dikatakan cara terbaik untuk kita menghadapi masalah itu adalah dengan metodologi STAR. Stop,
thinking, assess, and respond. Apa itu? Jadi stop itu adalah berhenti dulu. Jadi ketika kita bertemu dengan masalah, kita berhenti dulu nih, kayak dipikirin dulu, terus think nih. Setelah kita berhenti, kita mikir, ini tuh masalah tuh sebaiknya diapain ya? Kita tuh harus kayak gimana ya meresponnya? Baru assess. Nah, assess tuh hasilnya gimana kan? Di assess dan juga di respon, baru kita mengeluarkan respon. Jadi jangan langsung kayak ada masalah langsung kita respon, karena nanti yang keluar tuh malah emosi atau malah nafsu gitu. Jadi kebanyakannya nanti bukan hal-hal yang bijaksana yang kita dapatkan. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir aja sih yang aku dapetin dari buku ini, meskipun masih banyak lainnya dan nanti kalian bisa baca sendiri juga ya. Yaitu adalah menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini tidak abadi. Ya emang itu betul sih. Di dalam agama pun diajarkan bahwa semua yang ada di bumi ini adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau di filosofi teras itu memandang ya semua yang ada itu tidak abadi. Jadi mau itu barang, mau itu manusia, mau itu harta, ilmu, apapun tidak abadi. Kalau misalnya kita udah meninggal, semua itu bakal hilang. Jadi nggak usah ada yang ditakutkan. Jadi kita tuh kayak nggak takut akan kehilangan. Kadang kita tuh yang bikin kita gila, yang bikin kita depres. Banyak orang yang mungkin yang asalnya kaya jadi bangkrut karena mereka mikir kayak nggak mungkin gue bangkrut terus tiba-tiba bangkrut. You udah stres. Tapi kalau misalnya kita mikirnya kayak ya gue banyak duit, tapi ini bukan duit gue kok, ini titipan Tuhan. So mungkin kita nggak akan stres itu. Jadi kayak bahkan tuh kalau di buku filosofi teras ini dicontohkan lebih ekstrim ketika dia sayang sama istrinya, sayang sama anaknya. Ketika ingin mencium anaknya pun dia mikir, ini anak gue suatu saat tuh pasti bakal diambil Tuhan, bakal mati gitu istilahnya. Jadi ya jangan sesayang itu. Sayang tapi tetap kita tuh sadar, kita tuh mengerti bahwa ini tuh bukan milik kita. Gitu. Jadi ketika misalkan nanti tiba-tiba hilang ya udah nggak stres gitu. Jadi menurut aku sih yang aku suka dari buku ini atau dari ajaran aliran Stoicism itu adalah bahwa kita tuh memandang sesuatu tuh yang pertama ya, yang tadi itu tuh tidak abadi dan kita tuh terfokusnya sama diri sendiri sih dan sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan ini tuh sangat cocok buat kamu yang memang punya problem dengan overthinking, atau misalnya kamu orangnya tuh mudah stres, atau mungkin yang dulu kamu depresi juga karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Menurut aku belajar menjadi stoik itu a very good way sih, karena memang dari penelitian pun banyak orang yang khawatir akan kehidupan tuh ya karena mereka biasanya punya ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan gitu, dan ekspektasi atau misalkan apa yang mereka inginkan itu adalah hal-hal yang biasanya di luar kendali mereka, di luar kendali kita. Makanya kayak ketika nggak sesuai, banyak yang tidak sesuai bahkan, dan itu membuat kita stres banget. So pokoknya baca aja bukunya, bagus banget, dan ini berbahasa Indonesia juga, sangat mudah dimengerti. Ketemu lagi di review-review selanjutnya. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and comment, and I'll see you in my next video. Bye.